Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh Metamorfosis. Kisah yang berjudul Sketsa Tanpa Wajah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kini belum sempat saya menyetujui atas permintaan Pak Pardi tersebut. Saya bisa merasakan kedua telapak tangan Pak Pardi kini telah menempel di kepalaku ini. Untuk sesaat lamanya setelah Pak Pardi menempelkan kedua telapak tangannya tersebut, saya pun merasakan suasana di dalam kamar ini menjadi terasa begitu sunyi dan dingin. Kini di antara pandangan mataku yang masih bisa melihat keberadaan dari Irfan dan Gio yang terlihat begitu tegang dalam mengamati semua prosesi ini, Pak Pardi pun memintaku untuk memejamkan mata. Dan di saat itulah saya merasakan tubuh saya ini seperti melayang-layang di udara. Hingga akhirnya seiring dengan perkataan Pak Pardi yang memintaku untuk membuka pejaman mata ini, perasaan rileks yang tadi saya rasakan begitu tubuh ini terasa melayang-layang di udara, kini telah berganti dengan rasa takut yang mendalam. Hal ini dikarenakan saat ini saya mendapati keadaan di mana diri saya ini tengah dipaksa untuk kembali menyaksikan rangkaian demi rangkaian dari peristiwa menyeramkan yang telah saya alami. Dan akhirnya, di saat saya memang sudah benar-benar tenggelam dalam semua ketakutan saya ini, saya pun kini kembali tersadarkan seiring dengan terdengarnya suara Pak Pardi yang meminta saya untuk membuka pejaman mata ini. Lelah, itulah kondisi yang kini saya rasakan ketika untuk pertama kalinya saya membuka pejaman mata ini. Butir-butir keringat yang terlihat membasahi wajah serta kaos yang saya kenakan kini seperti memberikan sebuah gambaran bahwa saya telah mengalami sebuah peristiwa yang sepertinya telah banyak menguras energi yang saya miliki. "Kus, lu baik-baik aja kan?" tanya Gio dengan perasaan panik dan berbalas dengan pergerakan Irfan yang mencoba menyadarkanku dari keterpakuan ini. "Gila, lelah banget Gi. Sumpah, baru kali ini gue merasakan rasa lelah seperti ini." Mendengar jawabanku tersebut, nampak Irfan mengalihkan pandangannya ke arah Pak Pardi yang sepertinya masih terlihat tengah mengatur pernapasannya. "Bagaimana Pak Pardi? Apa yang telah Bapak lihat?" tanya Irfan dengan rasa keingintahuannya yang tinggi. "Astagfirullah Irfan, saya merasakan ada sesuatu yang buruk tengah mengancam kehidupan keluarga Nak Engkus, terutama..." Seiring dengan terhentinya perkataan Pak Pardi tersebut, kini saya bisa melihat ekspresi keraguan Pak Pardi untuk melanjutkan perkataannya itu. Dan hal ini jelas memancing pemikiran liar saya yang berkesimpulan bahwa akan ada sesuatu yang buruk menimpa Mama. Karena memang Mamalah yang selama ini menjadi pusat dari kekhawatiran yang saya rasakan ini. "Terutama siapa Pak? Apakah Mama yang Pak Pardi maksud?" "Bukan Nak Engkus, bukan. Justru saya mengkhawatirkan anak yang ada di dalam kandungan Mama kamu itu. Karena sepertinya anak tersebutlah yang menjadi tujuan utama dari kesesatan yang telah dibisikkan oleh makhluk gaib yang berenergi jahat itu." "Ya Tuhan, apa yang akan terjadi pada adik saya itu Pak?" tanyaku dengan suara bergetar. "Sebaiknya Nak Engkus tenang dulu dan berdoalah semoga firasat saya itu salah. Karena dari apa yang telah saya lihat tadi, ada dua buah energi gaib yang sebenarnya saling isi-mengisi untuk menunjukkan eksistensinya. Di satu sisi, ada sebuah energi gaib yang berusaha memperingatkan sesuatu akan sebuah peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu. Sedangkan di sisi lain, ada sebuah energi gaib yang juga yang berusaha mengeluarkan tipu dayanya untuk menyesatkan orang-orang yang beriman lemah. Dan saya merasa kedua energi tersebut sebenarnya ada saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, dan itu terhubung dengan kejadian yang terjadi pada masa lalu," ujar Pak Pardi seraya menepuk-nepuk bahuku. "Apakah Pak Pardi mengetahui tentang kejadian masa lalu itu?"
Tanya Gio yang berbalas keterdiaman Pak Pardi untuk beberapa saat. Saya hanya bisa mengetahuinya jika saya berada di lokasi di mana kejadian itu terjadi. Dan saya juga berharap semoga saya bisa berada di lokasi tersebut guna memastikan tidak terjadinya sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi. Jawab Pak Pardi yang berbalas persetujuanku, Irfan dan Gio untuk mengantarkan Pak Pardi ke lokasi rumahku itu. Bagaimana kalau besok, Pak? Tanyaku dengan sebuah harapan Pak Pardi akan menyetujui usulan saya ini. Lebih cepat lebih baik. Baiklah Nak Engkus, mungkin besok menjelang sore kita akan menuju ke rumah Nak Engkus. Jawab Pak Pardi dengan menunjukkan ketenangannya. Dan kalimat Pak Pardi tersebutlah yang kini menjadi penutup dari perbincangan kami dengan Pak Pardi malam ini. Lama saya terdiam mencoba merenungi semua perkataan Pak Pardi tadi. Kini seiring dengan keterdiamanku dalam menanti pergerakan waktu yang berputar begitu lama, tidak terlihat tanda-tanda bahwa Irfan akan segera meninggalkan rumah Gio. Sepertinya dari gelagat yang telah diperlihatkan oleh Irfan tersebut, Irfan memang berniat untuk tidak pulang ke rumahnya malam ini. Lo percaya dengan kata-kata Pak Pardi tadi, Kus? Tanya Irfan seraya menyulutkan sebatang rokok setelah terlebih dahulu membuka jendela kamar. Entahlah Van, sepertinya sekarang ini hanya Pak Pardila yang bisa menjadi harapan gua satu-satunya untuk menyingkap misteri ini. Gua sih Kus berharap apa yang telah dikatakan oleh Pak Pardi tadi nggak benar terjadi, karena gua nggak bisa membayangkan situasi seperti apa yang akan gua temui di rumah lu nanti jika semua perkataan Pak Pardi tadi memang benar adanya. Gue juga berharap seperti itu, Van. Ya, kita lihat saja nanti. Semoga saja apa yang telah dikatakan oleh Pak Pardi tadi nggak menjadi kenyataan. Ujarku seraya mencoba memaksakan tersenyum kepada Irfan. Oh ya Van, kenapa lu nggak pulang? Ah, mana bisa gue pulang Kus di saat sahabat gue sedang mengalami masalah seperti ini. Senang dan susah, pokoknya kita hadapi bersama-sama. Ucap Irfan yang berbalas keterharuan saya atas ucapan Irfan tersebut. Dan kini seiring dengan perkataan Irfan tadi, nampak terlihat kehadiran Gio di kamar ini setelah sebelumnya Gio mengantarkan Pak Pardi untuk pulang ke rumahnya. Sebaiknya besok kita menggunakan mobil bokap gue aja Kus, biar nanti gue yang akan meminta izin sama bokap. Ujar Gio seraya merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Tapi Ki, gue minta tolong, jangan sampai bokap dan nyokap lo itu tahu tentang permasalahan gue ini. Tenang aja Kus, kalau soal memberikan alasan, gualah jagonya. Ujar Gio kembali di antara pergerakan kelopak matanya yang terlihat mulai terpejam. Ah, hampir aja gue lupa. Satu hal lagi Kus, mungkin besok sekitar jam 11 gue akan ke kampus dulu karena ada sedikit urusan di kampus. Nah, selepas itu gue akan menjemput Pak Pardi agar kita tidak berangkat kesorean ke rumah lu. Ya, lu atur aja deh Ki, semuanya, gue ngikut aja. Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulutku ini, Gio pun kini terlihat telah benar-benar memejamkan matanya. Seiring dengan malam yang terus beranjak semakin larut, kami pun mulai terbuai dalam tidur lelap yang mengantarkan kami pada samudera mimpi yang tidak bertepi. Dan sepertinya keterlelapan gua dalam tidur malam ini merupakan efek dari rasa lelah yang saya rasakan setelah saya menjalani prosesi penerawangan yang telah dilakukan oleh Pak Pardi tadi. Hingga akhirnya, seiring dengan jarum yang kini telah menunjukkan pukul 5 pagi, saya pun terbangun begitu mendengar suara deringan telepon yang terdengar dari handphone yang saya letakkan di atas meja. Kus, terima dulu tuh teleponnya, pusing nih gue dengernya. Gerutu Gio dengan sedikit menggeliatkan tubuhnya. Mendapati hal tersebut, saya pun segera beranjak dari tempat tidur guna menerima panggilan telepon tersebut. Seiring dengan langkah kakiku yang kini telah melangkahi tubuh Irfan, nampak terlihat Irfan masih tertidur dengan pulasnya di atas sebuah kasur lipat yang diletakkan di lantai. Siapa sih pagi-pagi begini udah nelpon? Gumamku dengan sedikit rasa jengkel begitu mendapati sebuah nomor telepon tidak dikenal kini terpampang di layar handphone. Dan kini begitu saya merasakan kalau saya tidak mengenali nomor tersebut, saya pun memutuskan untuk mematikan handphone guna melanjutkan tidur pulasku yang telah terganggu ini. Tepat pada pukul 11 pagi seperti apa yang telah dikatakan oleh Gio semalam, kini Gio terlihat telah bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Keberadaan sebuah mobil yang sepertinya akan dipergunakan oleh Gio untuk berangkat ke kampus seperti mempertegas akan keberhasilan Gio yang telah mendapatkan izin dari bapaknya
untuk menggunakan mobil tersebut di saat kepulanganku ke rumah nanti. Lu tunggu di rumah aja, Kus. Pokoknya sepulangnya gua nanti dari menjemput Pak Pardi, lu udah harus siap berangkat. Gak pakai acara ngaret-ngaretan. Canda Gio yang berbalas dengan senyuman Irfan. Ya udah kalau begitu, gue juga pamit pulang dulu deh untuk berganti baju. Insya Allah jam 1 nanti, gue udah sampai di sini. Selang beberapa menit setelah perkataan Irfan tersebut, kini Gio dan Irfan pun telah beranjak pergi meninggalkan rumah. Mendapati hal tersebut, saya pun segera bersiap-siap untuk mempersiapkan diri guna kepulanganku ke rumah nanti. Dan kini di antara beberapa helai pakaian yang telah saya masukkan ke dalam tas, tanpa sengaja pandangan mataku terarah pada handphone yang berada di atas meja. Keberadaannya yang kini terlihat mati akibat keenggananku untuk menerima panggilan telepon pagi tadi, kini telah membuatku kembali menghidupkannya dan meletakkannya kembali di atas meja. Mudah-mudahan aja kepulanganku bersama dengan Pak Pardi ini akan membawa sebuah perubahan yang baik bagi keluarga gua, terutama Bapak. Gumamku begitu memasukkan pakaian terakhir yang akan saya bawa pada saat pulang nanti. Kini seiring dengan keinginanku untuk kembali merebahkan tubuh ini di atas tempat tidur, terdengar suara deringan telepon yang menandakan adanya sebuah panggilan masuk di handphoneku. Pasti Gio nih, ucapku seraya beranjak dari tempat tidur guna menerima panggilan tersebut. Dan seiring dengan keterfokusan mataku dalam memandang layar handphone, nampak tertera di layar handphone sebuah nomor asing yang tidak saya kenal. Kok hari ini udah ada 2 kali nomor asing yang menghubungi gua ya? Tanyaku dalam hati karena mulai merasa janggal dengan semua panggilan masuk yang saya terima hari ini. Hingga akhirnya di saat saya masih merasa ragu untuk menerima panggilan masuk tersebut, saya pun memutuskan untuk menerima panggilan tersebut. Dan di saat itulah saya mendapati suara dari seorang wanita yang sudah sangat saya kenal terdengar dari seberang sana. Dah, ada apa dah? Tanyaku dengan rasa panik begitu mendengar suara Enda yang sepertinya tengah diliputi oleh kepanikan. Kang, sebaiknya Akang pulang, Kang. Nda khawatir akan Entah hal ini terjadi karena gangguan komunikasi yang saya terima ataupun bukan, suara Enda yang terdengar semakin pelan kini mulai tersamarkan oleh suara-suara aneh yang terdengar. Dan hal ini jelas semakin menambah kepanikan yang saya rasakan. Dah, tolong ulangin dah, suara kamu nggak kedengeran. Enda sedang berada di luar, Kang. Enda hendak mencari bantuan. Akang cepat. Brengsek. Makiku begitu mendapati bahwa panggilan yang tengah saya terima ini kini terputus. Mendapati hal tersebut, saya pun segera mencoba untuk menghubungi nomor itu kembali. Dan hasilnya, saya harus menerima sebuah kenyataan kalau nomor yang saya hubungi itu kini terdengar dalam keadaan sibuk. Untuk beberapa kalinya, saya pun mencoba untuk menghubungi nomor itu kembali. Dan hasilnya pun ternyata tetap sama. Nomor tersebut masih teramat sulit untuk dihubungi. Ya Tuhan, apa sebenarnya yang telah terjadi? Tolong hubungin gua lagi dah, tolong. Gumamku dengan harapan adanya kembali panggilan masuk dari Enda. Kini seiring dengan penantianku yang tidak kunjung juga menerima panggilan masuk dari Enda, saya pun memutuskan untuk segera menghubungi Irfan dan Gio guna mengabarkan perihal Enda yang telah menghubungi. Seakan mengerti dengan kepanikan yang kini tengah saya rasakan, Gio dan Irfan pun menyetujui untuk mempercepat kepulangan saya ini. Menit demi menit yang terus bergerak, kini seperti berlomba dengan rasa panik yang saya rasakan. Dan akhirnya, tepat pada pukul 1:30 siang hari, Gio dan Irfan pun telah kembali ke rumah beserta dengan Pak Pardi. Mendapati hal tersebut seakan tidak ingin untuk berlama-lama lagi dengan kepanikan yang saya rasakan ini. Saya pun meminta kepada Gio dan Irfan untuk segera berangkat menuju ke rumahku. Sumpah Van, perasaan gue benar-benar gak enak nih. Iya Kus, kita berangkat sekarang aja Ki. Ki, biar gue aja yang membawa mobilnya, ujar Irfan yang sepertinya mulai terjangkiti oleh rasa panik yang saya rasakan ini. Tapi baru saja kini saya hendak menaiki mobil, sebuah deringan telepon yang menandakan adanya sebuah panggilan masuk kini kembali terdengar. Bapak? Gumamku dalam hati begitu mendapati sebuah nomor panggilan masuk yang kini tertera di layar handphone. Siapa Kus? Seiring dengan pertanyaan yang terlontar dari mulut Gio tersebut, saya pun segera beranjak menjauh guna menerima panggilan tersebut. Dah? Tanyaku dengan rasa bingung begitu mendapati sebuah suara wanita yang terdengar dari seberang sana. Iya Kang, ini Enda. Mama Kang, Mama. Mama? Iya, Mama kenapa Enda? Tanyaku dengan suara meninggi.
Mendapati hal tersebut terlihat Irfan, Gio, dan Pak Pardi hanya bisa saling bertukar pandang dalam benak tanya. Mama udah gak ada, Kang. Mama. Jawab Enda di antara suara isak tangisnya yang terdengar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapku dengan nada pasrah dan penuh kesedihan. Kini seiring dengan keenggananku untuk melanjutkan pembicaraan tersebut, terlihat Irfan, Gio, dan Pak Pardi nampak berjalan menghampiri. Kus, tegur Irfan sambil menepuk telapak tangannya di bahuku. Apa yang telah terjadi, Kus? Ya Tuhan, apa sebenarnya dosa keluarga gua ini, Van? Jawabku dengan rasa sedih mendapati responku yang seperti itu. Terlihat Irfan, Gio, dan Pak Pardi hanya bisa saling bertukar pandang dalam sebuah tanda tanya besar atas apa yang sebenarnya telah terjadi. Siapa sebenarnya yang telah meninggal, Kus? Tanya Irfan kembali dengan rasa penasaran dan berbalas dengan tatapan mata Gio yang memandang secara tajam ke arah wajahku. Mama, Van. Mama. Jawabku dalam derai air mata yang sudah tidak bisa untuk ditertahan lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Tuhan, lu yang sabar ya, Kus. Ucap Gio di antara ekspresi kesedihan yang terpancar di wajah Irfan dan Pak Pardi. Apakah kalian yakin masih akan melanjutkan semuanya ini? Tanyaku dengan rasa khawatir atas keselamatan Gio, Irfan, dan Pak Pardi jika mereka tetap memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan ini. Bagiku, apa yang telah terjadi kepada Mama saat ini cukuplah menjadi sebuah batas akhir dari proses penyingkapan misteri ini. Kita harus tetap lanjutkan, Angkus. Jangan menyerah dengan keadaan ini. Ingat, masih ada bapak dan adik kamu yang mungkin masih berada dalam cengkeraman energi jahat tersebut. Jawab Pak Pardi seraya melayangkan rangkulan tangannya ke bahuku, lalu mengajakku untuk segera menaiki mobil. Seiring dengan laju kencang dari perjalanan kami yang menembus waktu, kami pun akhirnya tiba di tujuan sebelum hari beranjak gelap. Beberapa warga kampung yang terlihat tengah berada di rumahku nampak segera menyambut kedatangan kami ini dengan rasa duka cita yang mendalam. Yang sabar ya, Kang Engkus. Semua cobaan yang terjadi ini pasti akan ada hikmahnya. Oh ya, Kang Engkus, kami memang telah berinisiatif untuk menunggu Kang Engkus di rumah ini. Itu pun atas pemberitahuan Neng Enda yang telah memberitahukan kalau Kang Engkus akan tiba sore ini. Dan sekarang Neng Enda masih berada di rumah sakit. Ucap seseorang warga kampung yang memberitahukan perihal alasan keberadaan mereka di rumah ini. Di rumah sakit? Tanyaku dengan sebuah harapan akan ada keajaiban. Iya, di rumah sakit. Untuk mengurus kematian Mama dan adik kamu. Tapi Kang Engkus tenang aja. Sudah ada beberapa warga kampung yang menemani Neng Enda untuk mengurus itu semua. Lantas kalau Bapak sekarang ada di mana, Mang? Tanyaku kepada warga kampung tersebut. Bapak kamu itu sekarang ada di rumah Aki Calu. Mungkin Kang Engkus nggak mengenal siapa Aki Calu. Aki Calu itu seorang tokoh masyarakat di kampung kita ini, Kang. Dan beliau tadi berinisiatif untuk menahan bapak kamu di rumahnya. Karena... Untuk sesaat nampak warga kampung tersebut merasa ragu untuk melanjutkan perkataannya. Karena apa, Mang? Sewaktu kami datang ke rumah ini atas permintaan Neng Enda, kami menemukan bapak Kang Engkus itu seperti orang gak waras. Beliau mengamuk dan memaki-maki kami sewaktu kami berusaha untuk mencari tahu keberadaan Mama Kang Engkus. Dan akhirnya berdasarkan kecurigaan kami terhadap keadaan bapak Kang Engkus yang di tubuhnya terdapat banyak noda darah, kami pun memutuskan untuk memeriksa ke setiap kamar dengan terlebih dahulu mengamankan bapaknya Kang Engkus. Nah, di saat itulah akhirnya kami berhasil menemukan keberadaan Mama Kang Engkus yang berada di dalam salah satu kamar. Dan pada saat kami menemukan itu, kondisi Mama Kang Engkus sudah dalam kondisi sudah tidak bernyawa lagi. Bagaimana keadaan Mama saat ditemukan itu, Mang? Tanyaku yang berbalas dengan keraguan warga kampung tersebut untuk menceritakannya. Hingga akhirnya setelah saya kembali memohon kepada warga kampung tersebut agar bersedia untuk menceritakannya, nampak kini warga kampung tersebut mulai menceritakan tentang keadaan Mama pada saat ditemukannya. Dan sungguh, apa yang telah saya dengar kali ini benar-benar seperti sebuah cerita yang sangat sulit untuk saya terima dengan akal sehat ini. Bagaimana mungkin Bapak bisa berperilaku sekejam itu kepada Mama, seorang wanita yang telah sekian lamanya menemani perjalanan hidup Bapak di dunia ini. Tapi Kang Engkus, ada satu lagi keganjilan yang kami temui di saat penemuan jasad Mama Kang Engkus tersebut.
Keganjilan? Keganjilan apa, Mang? Tanyaku memotong perkataan warga kampung tersebut. Di saat kami menemukan jasad mama kamu, kami mendapati kalau jasad adik kamu yang sepertinya telah dikeluarkan secara paksa nampak tidak memperlihatkan adanya keberadaan tali pusar di tubuhnya. Pada awalnya, kami berpikir kalau Bapak Kang Engkus telah memakan atau menyembunyikan tali pusar tersebut di dalam rumah. Tapi setelah kami periksa, ternyata kami tidak menemukan adanya tanda-tanda yang mengarah ke sana. Jawab warga kampung tersebut yang berbalas ekspresi keterkejutan Pak Pardi. Astagfirullah Engkus, sepertinya memang ada yang tidak benar dengan semua kejadian ini. Lebih baik sekarang ini kita menemui bapak kamu dulu. Mudah-mudahan aja akan ada sedikit informasi yang bisa kita dapatkan dari bapak kamu. Seiring dengan perkataan Pak Pardi tersebut, nampak kini suasana terasa begitu hening. Bahkan suara-suara serangga malam yang sebelumnya sempat terdengar memecah keheningan malam, kini sama sekali tidak terdengar keberadaannya. Mendapati hal tersebut, akhirnya kami pun memutuskan untuk segera meninggalkan rumahku ini dengan terlebih dahulu membagi penugasan. Dan akhirnya, kini disepakati bahwa Giola yang terpilih untuk menemani Enda di rumah sakit. Sedangkan saya, Irfan, serta Pak Pardi akan menuju ke rumah Aki Calu guna melihat keberadaan Bapak. Sebaiknya kalian hati-hati. Bukan tidak mungkin kalau Bapak Kang Engkus itu akan kembali mengamuk ketika diajak berbicara. Sebuah kalimat peringatan yang terlontar dari mulut seorang warga kampung kini mengiringi perjalanan kami menuju ke kediaman Aki Calu. Dan setibanya kami di rumah Aki Calu, nampak keberadaan dari beberapa warga kampung yang tengah berkumpul. Dan sepertinya keberadaan mereka itu terkait dengan musibah yang telah menimpa keluargaku. Ki Calu, perkenalkan ini Engkus, anaknya Pak Adiat. Ujar warga kampung memperkenalkanku kepada Aki Calu. Mendapati hal tersebut, saya pun segera menyalami Aki Calu beserta beberapa warga kampung yang berada di rumah Aki Calu. Bagaimana keadaan bapak saya, Ki? Tanyaku yang mulai merasa tidak sabar untuk melihat keadaan bapak. Bapak kamu itu masih sama seperti saat pertama kali ditemukan, dan sekarang bapak kamu ada di dalam kamar. Pada awalnya kami semua ini berniat untuk menyerahkan bapak kamu itu kepada pihak berwajib. Tapi begitu melihat keadaan bapak kamu yang terlihat tidak waras dan juga melihat adanya keanehan dari peristiwa yang telah merenggut mama dan adik kamu, kami pun akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan semuanya ini dengan langkah yang tertutup seperti ini. Walaupun nantinya mungkin akan tercium juga oleh pihak berwajib, dikarenakan saat ini jasad dari mama dan adik kamu masih berada di rumah sakit. Ujar Aki Calu yang berbalas sebuah pemikiranku yang mengatakan bahwa mungkin Aki Calu mengetahui tentang latar belakang dari rumah yang sekarang keluarga saya tempati. Mohon maaf Ki, kalau Aki izinkan, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Aki tentang masa lalu dari rumah yang sekarang kami tempati itu. Apakah Aki mengetahuinya? Mendengar pertanyaanku tersebut, nampak Aki Calu terdiam sesaat. Hingga akhirnya Aki Calu pun memulai menjelaskan tentang latar belakang dari rumah yang telah keluarga saya tempati itu. Ceritanya panjang Nak Engkus, dan Aki juga mengetahuinya hanya sekedar saja. Dahulu itu pernah ada pasangan suami istri yang membangun rumah tersebut. Berdasarkan apa yang telah Aki kedengar, pasangan suami istri tersebut bukanlah warga asli kampung ini. Mereka itu perantau. Pada saat itu bukanlah hal yang tidak mungkin bagi beberapa warga kampung untuk membangun rumah di sekitar kawasan hutan. Lantas, apa yang telah terjadi dengan pasangan suami istri tersebut, Ki? Tanyaku yang mulai merasa tidak sabar atas penjelasan Aki Calu. Dari apa yang telah Aki dengar juga, pasangan suami istri tersebut adalah pasangan yang tertutup dan mereka juga bukanlah warga yang mampu. Dahulu itu katanya, pernah juga ada beberapa warga kampung yang kebetulan memang biasa beraktivitas di kawasan hutan. Tanpa sengaja mendatangi rumah mereka, dan di sana mereka hanya menemukan keberadaan dari suaminya saja, sedangkan istrinya mereka sama sekali tidak melihatnya. Terang Aki Calu yang berbalas dengan keterdiamanku untuk sesaat. Apakah ada yang mengetahui tentang keberadaan mereka sekarang ini, Ki? Entahlah, yang Aki ketahui, mereka itu meninggalkan rumah itu begitu saja, tanpa berpamitan dengan beberapa warga kampung yang juga tinggal di kawasan hutan. Hingga akhirnya setelah rumah tersebut ditinggalkan,
Rumah tersebut kemudian dikelola dan diperbaiki oleh beberapa warga kampung hingga menjadi seperti sekarang ini. Kalau boleh saya tahu juga Ki, apakah bangunan kayu serta empang yang berada di halaman belakang itu merupakan bagian dari bangunan rumah yang lama? Yang kamu maksud itu, bangunan kayu yang telah berubah bentuk menjadi kandang itu? Tanya Aki Calu berusaha memperjelas pertanyaanku. Iya Ki, betul. Setahu Aki, kalau bangunan kayu itu memang merupakan bagian lama dari rumah tersebut. Tapi kalau empang, sepertinya itu belum terlalu lama dibuat oleh Pak Atang dan kawan-kawannya. Dan kalau tidak salah, empang itu dibuat di saat ada sebuah keluarga yang ingin menempati rumah tersebut. Dan itu juga tidak lama sebelum akhirnya keluarga tersebut memutuskan untuk pindah tanpa adanya sebuah alasan yang jelas. Atang dan kawan-kawan, mungkin mereka-mereka inilah yang telah menipu dan membawa kabur uang Bapak. Gumamku dalam hati begitu mendengar penjelasan yang terlontar dari mulut Aki Calu. Hampir cukup lama juga saya mencoba mencari keterangan atas masa lalu dari rumah yang telah keluarga saya tempati tersebut. Hingga akhirnya setelah berbasa-basi sebentar, saya pun kini meminta izin kepada Aki Calu guna menemui Bapak di dalam kamar. Dan kini dengan diantarkan oleh Aki Calu dan beberapa warga kampung yang lain, kami pun kini telah tiba di dalam kamar dan mendapati Bapak yang tengah terduduk di sudut kamar dengan keadaan tangan yang terikat serta pakaian yang terlihat kotor akibat noda darah. Bapak, gumamku dalam merasa tidak percaya dengan apa yang telah saya lihat ini. Untuk sesaat lamanya, terlihat Bapak nampak mengacuhkan keberadaan kami yang berada di dalam kamar. Namun seiring dengan pergerakan Pak Pardi yang bergerak menghampiri Bapak, terlihat Bapak seperti terusik akan keberadaan Pak Pardi tersebut. Hal ini diperlihatkannya dengan sorot matanya yang terlihat tajam, nampak terarah ke arah kami. Ki Calu, saya mohon izin untuk berinteraksi dengan Pak Adiat, ucap Pak Pardi kepada Aki Calu dan berbalas persetujuan Aki Calu. Anjing, pergi kamu, jangan ikut campur urusan saya, teriak Bapak begitu mendapati langkah Pak Pardi yang semakin mendekati keberadaan Bapak. Siapa kamu? Apa mau kamu? Hardik Pak Pardi tanpa sedikit pun merasakan takut atas ekspresi menakutkan yang diperlihatkan oleh Bapak. Budak, saya mau budak. Kalian adalah budak. Mendengar teriakan Bapak tersebut, terlihat Pak Pardi menghentikan langkahnya. Entah apa yang kini tengah dirapalkannya, namun yang pasti apa yang telah dilakukan oleh Pak Pardi tersebut kini telah memancing pergerakan Bapak yang secara tidak terduga berusaha menghampiri Pak Pardi. Tapi baru saja kini Bapak hendak mencapai tubuh Pak Pardi, terlihat tubuh Bapak kini kembali terpental mundur. Lepaskan orang yang tidak bersalah ini. Tujuan kamu itu sudah tercapai. Apalagi yang kamu inginkan? Ucap Pak Pardi yang berbalas dengan gelak tawa Bapak. Budak, budak, teriak Bapak dengan suaranya yang lantang, seraya mencoba kembali untuk menghampiri Pak Pardi. Kini seakan sudah mengerti dengan apa yang akan diperbuat oleh Bapak. Nampak Pak Pardi sama sekali tidak menggeser tubuhnya dari posisi berdirinya sekarang. Dan kini entah karena saya yang telah salah lihat atau tidak, nampak terlihat gumpalan asap yang keluar seiring dengan pergerakan tangan Pak Pardi yang membentur tubuh Bapak. Dan akibat dari benturan tersebut sepertinya kini telah membuat tubuh Bapak kembali terpental ke belakang, seraya diiringi suara jeritan yang terlontar dari mulutnya. Pergi kamu, atau... Dan baru saja kini Pak Pardi hendak menyelesaikan perkataannya tersebut, nampak terlihat tubuh Bapak berguling-guling di lantai, seraya menunjukkan wajahnya yang membiru. Mendapati hal tersebut, Pak Pardi pun terlihat urung untuk melanjutkan perkataannya tersebut dan memilih untuk menjauhi tubuh Bapak. Astagfirullah, sepertinya energi makhluk ini benar-benar kuat. Saya takut apa yang akan saya lakukan ini hanya akan mencelakakan Bapak kamu. Gumam Pak Pardi di antara butiran keringat yang membasahi wajahnya. Mampus kalian, mampus. Apa perlu saya buat mampus orang ini? Seiring dengan makian yang kembali terucap dari mulut Bapak, nampak terlihat Bapak kembali menampatkan tubuhnya di sudut kamar. Ekspresi wajahnya yang terlihat bengis kini nampak memperlihatkan sorot matanya yang tajam dan terarah ke wajahku. Bagaimana ini Pak? Apa yang harus kita perbuat sekarang?
Tanya Irfan yang kini mulai merasa khawatir begitu mendapati situasi yang terkesan kurang menguntungkan bagi kami ini. Bapak, tolong sadar Pak, ini Engkus. Mama sudah nggak ada lagi Pak, tolong sadar. Gumamku di antara tajamnya sorot mata bapak yang terarah ke wajahku. Dan entah kini kesengajaan atau tidak, sepertinya sebuah ikatan batin yang terjalin antara bapak dengan anak kini telah memberikan sebuah celah bagi bapak untuk mendapatkan sedikit kesadarannya guna mengucapkan sesuatu yang tersimpan di dalam lubuk hatinya. Tolong Bapak Agus. Bapak? Teriakku yang merasa sangat terkejut atas kesadaran bapak tersebut. Tapi baru saja saya hendak melangkahkan kaki guna menghampiri bapak, nampak Pak Pardi dan Irfan mencegah tindakanku tersebut. Hal ini dikarenakan kesadaran bapak yang terjadi secara sesaat itu kini telah menghilang, dan bapak kini terlihat kembali menggeliat-ngeliat di lantai dengan wajah yang membiru. Ayo Gus, Van, ada yang harus kita pekerjakan, ucap Pak Pardi seraya mengajakku dan Irfan untuk keluar dari dalam kamar dan meninggalkan Aki Calu beserta beberapa warga kampung lainnya di dalam kamar. Apa yang harus kita lakukan sekarang Pak? Tanyaku di antara ketidakmengertianku untuk mencari jalan keluar dari situasi ini. Sekarang juga kita harus kembali ke rumah kamu. Jangan sampai kita mendapati hal-hal yang kurang baik menimpa bapak kamu. Mendapati perkataan Pak Pardi tersebut, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah dengan ditemani oleh beberapa warga kampung yang sepertinya memang bersedia untuk membantu kami dalam mengatasi masalah ini. Perlambangan awal dari saluran rezeki manusia. Apakah ini yang dimaksud dengan keanehan yang ditemukan oleh beberapa warga kampung yang menemukan jasad mama dan adik gua? Gumamku perlahan di antara laju mobil yang terus berjalan. Tapi sepelan-pelannya gumamanku tersebut, nampak kini gumamanku tersebut telah menarik perhatian dari Irfan, Pak Pardi, serta beberapa warga kampung yang ikut serta bersama kami. Siapa yang telah berbicara seperti itu kepada Nak Engkus? Jika tidak salah, kalau saya harus mengartikan arti dari kalimat perlambangan awal dari saluran rezeki manusia, maka hal tersebut merujuk kepada tali pusar. Ya, tali pusar, ucap Pak Pardi yang berbalas anggukan kepalaku. Sepertinya memang begitu Pak. Kalimat tersebut saya dapatkan dari Mama sewaktu Mama memberitahukan tentang sebuah serbuk yang diminta oleh Bapak untuk diminumnya. Astagfirullah Gus, berarti kalau memang benar seperti itu, bukan tidak mungkin kalau sosok perwujudan wanita yang selama ini mengganggu kita sebenarnya berusaha memberitahukan kepada kita akan keberadaan anaknya yang mungkin telah meninggal. Dan mungkin juga apa yang telah dialami oleh anaknya tersebut sama persis dengan apa yang telah menimpa adik lu itu, ujar Irfan di antara ekspresi kebingungan yang terpancar dari wajah beberapa warga kampung yang tidak mengerti dengan maksud dan dari pembicaraan kami ini. Dan berarti serbuk yang telah Mama minum itu adalah tali pusar dari bayi yang telah meninggal itu. Sepertinya memang begitu Gus. Bagaimana menurut Pak Pardi? Tanya Irfan di antara keterdiaman Pak Pardi yang sepertinya telah memikirkan sesuatu. Semua itu akan kita buktikan nanti. Semoga saja saya masih bisa untuk menerawang dengan apa yang telah terjadi di rumah itu. Tapi andaikan saya tidak bisa untuk melakukan prosesi penerawangan itu, mungkin saya akan meminta salah satu dari kalian untuk menjadi medium bagi sesosok perwujudan wanita yang mungkin hendak meminta tolong itu, jawab Pak Pardi yang berbalas persetujuan saya dan Irfan. Tapi maaf Pak Pardi, tadi Pak Pardi sempat mengatakan andaikan saya tidak bisa. Apa maksudnya itu Pak? Tanyaku yang masih merasa bingung atas perkataan Pak Pardi tadi. Mendapati pertanyaanku tersebut, nampak Pak Pardi menghela nafas panjangnya. Nangkus, sejujurnya saat ini saya tengah terluka, dan luka tersebut saya dapatkan ketika tadi saya harus berbenturan dengan energi negatif yang menguasai tubuh bapak kamu. Energi saya saat ini benar-benar terasa seperti terkuras habis. Tapi mudah-mudahan saja saya masih sanggup untuk mengatasi ini semua. Mendapati jawaban Pak Pardi tersebut, kini saya dan Irfan hanya bisa terdiam dalam sebuah rasa kekhawatiran atas kemungkinan ketidakmampuan Pak Pardi untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.